أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Ayat 145 dan ayat 146 terjemahnya dari jilid 1 dan tafsirnya adalah sebagai berikut. Dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sesungguhnya semua Rasul telah wafat sebelum beliau. Jikapun dia wafat atau terbunuh, apakah kamu akan berpaling dari tumitmu? Dan dia yang berpaling dari tumitnya tidak akan merugikan Allah sama sekali, dan Allah sungguh akan memberikan ganjaran orang-orang yang bersyukur. Dan tidak ada jiwa dapat mati kecuali dengan izin Allah, keputusan dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan barang siapa yang menghendaki ganjaran dari dunia ini, kami akan memberikannya kepadanya. Dan barang siapa yang menghendaki ganjaran akhirat, kami akan memberikannya kepadanya. Dan sungguh kami akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Saya mohon maaf karena telah terlewat ayat yang kemarin. Kemungkinan saya hanya akan dapat menjelaskan ayat yang pertama pada daras ini dan bukan ayat yang kedua. Karena pembahasan pada ayat yang pertama yang mana baru saja saya bacakan kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dan akan menjadi berat untuk menyelesaikannya pada waktu yang sama. Dan setengah jam terakhir untuk tanya jawab. Saya akan mulai mendiskusikan tentang artinya berdasar beberapa kata penting digunakan dalam ayat ini. Khala yakhlu, khulum wa khalan. Khala yakhlu adalah seseorang telah wafat ataupun seseorang akan wafat. Khala yakhlu, khuluan wa khalan adalah bentuk infinitif dari kata ini. Itu semua tergantung dari preposisi yang mana digunakan dalam hubungannya dengan penggunaan kata khala yang memberikan perbedaan arti dan konotasi kepada satu arti pokoknya. Khalal makanu artinya seseorang telah mengosongkan rumah. Akhlal makana artinya seseorang mengosongkan tempat atau ditemukan telah dikosongkan. Al-khillu artinya sesuatu yang kosong dan hampa. Al-khalau merujuk kepada tempat terbuka yang kosong. Al-khaliyu juga adalah memiliki konotasi seseorang yang tanpa istri. Al-khillu adalah satu pujian untuk seseorang yang tanpa rasa takut ataupun kekhawatiran. Jadi hal ini dalam pemahaman bahwa dia kosong dari kekhawatiran dan permasalahan. Kalau rojulu artinya seseorang yang pergi ke tempat yang pribadi dengan seseorang, atau untuk pembicaraan pribadi, atau menjadi sendiri dengan seseorang di suatu tempat.
Maka khola juga artinya seseorang pergi ke tempat yang sepi atau tempat pribadi. Atau dapat dikatakan bertemu seseorang secara pribadi. Khola fiha nazir adalah satu ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran Suci yang merujuk kepada orang yang terdahulu. Al-Quran berulang kali menunjukkan bahwa di masa lampau banyak orang telah diperingatkan oleh Tuhan. Dan tidak ada orang di bumi yang mana tidak pernah dikirim seorang juru ingat. Jadi khola fiha nazir, seorang juru ingat pergi kepada mereka dan tinggal dengan mereka dan wafat dengan mereka. Semua hal ini adalah terdapat dalam ungkapan ini. Khola fulanun, jika ini digunakan tanpa ada preposisi, tanda ada indikasi positif untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda. Hanya menggunakan kata khola untuk dipakai buat manusia itu akan selalu bermakna kematian. Khola fulanun artinya dia telah wafat, dia telah mati. Jadi, jika ini dipakai tanpa preposisi, tanpa konteks yang sangat spesifik, itu harus mengindikasikan makna yang berbeda. Khola akan memiliki makna itu dan tidak ada makna yang lain. Jadi kamu dapat mengatakan khola bil makani. Di sini, kata bi adalah preposisi yang memberikan arti berbeda pada kata itu. Sekarang kamu dapat memahaminya dengan baik dengan referensi dari bahasa yang lain juga. Sebagai contoh, past, wafat. Dalam bahasa Inggris, jika kamu mengatakan someone pass away, kamu tidak akan mengizinkan dirimu sendiri untuk mempercayainya bahwa he passed by the city, London, etc. dari satu tempat ke tempat yang lain ketika kamu hanya menggunakan ungkapan secara umum passed away. Itu akan selalu bermakna kematian, tidak ada yang lain. Dalam bahasa Urdu, kita menggunakan kata guzar gaya. Ketika kamu mengatakan woh yahan se guzar gaya, dia telah lewat dari tempat ini dan tidak berarti dia mati. Ketika kamu mengatakan yahan se guzar kar waha chala gaya, dia meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang lain, ini artinya dia hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kapanpun kamu mengatakan woh guzar gaya, itu akan selalu berarti kematian. Jadi banyak para ulama yang biasa datang untuk bertemu dan mendiskusikan beberapa isu dengan saya selalu, bukan selalu, tapi sering kali bertanya kepada mereka pertanyaan ini. Apke Walid Sahib hayat hai ya guzar gaye. Hayat hai adalah ungkapan dalam bahasa Punjabi, yakni seseorang yang hidup. Guzar gaye adalah terjemahan dari kata khola. Jadi jika dia mati, mereka akan mengatakan guzar gaya. Itulah sebenarnya bagaimana kata khola dipakai dalam bahasa Arab. Khola lil amri, li adalah preposisi yang memberikan konotasi baru kepada kata khola, yang artinya bahwa seseorang yang telah mendedikasikan waktunya seluruhnya untuk maksud khusus. Khola untuk ini bahwa dia meyakini untuk dirinya dari semua tanggung jawab dan perhatian dan telah mendedikasikan satu waktu untuk satu hal tertentu, dan itu dapat diindikasikan dengan kata khola. Dan juga ada penggunaan yang lain, tapi saya kira itu saja seharusnya cukup. Berkenaan dengan penggunaan kata khola, saya punya beberapa kamus bahasa Arab seperti Al-Munjid, Lisanul Arab, Tajul Urus, dan lain-lain. Semuanya setuju dan bersatu berkenaan dengan hal ini bahwa khola fulanun selalu bermakna izamata.
Khala fulanun aw mata, yang artinya dia mati, dia mati, dia mati. Qalaba yaqlibu qalbun. Qalaba soba. Qalaba artinya untuk mengganti atau mengubah. Yaqlibu untuk melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Untuk infinitifnya, kata kolbun dan bentuk lampaunya adalah kolaba. Kolaba atau kolaba juga. Keduanya digunakan. Kolaba artinya seseorang atau sesuatu yang mengubah dirinya sendiri dan juga digunakan untuk transitif. Kolaba adalah sudah pasti untuk transitif. Kolaba soba, seseorang mengubah jam. Ilahi tuqlabun, kepada Allah kamu akan dikembalikan. Al-inqilab juga didapat dari infinitif yang sama, artinya adalah revolusi. Segala sesuatu telah berubah keseluruhannya. Jadi inqalabtum ala aqabikum artinya berbalik. Bukan hanya melarikan diri, tapi berpaling kepada keimanan asal. Juga memiliki arti irtidad, bahwa apakah kamu akan melarikan diri akan dapat diterapkan kepada mereka yang secara sementara karena terkejut mendengar kewafatan Rasulullah SAW, hanya karena tidak dapat menahan diri mereka sendiri dalam peperangan dan dalam kepanikan ataupun keterkejutan yang dalam. Mereka mulai berpencaran ke sana kemari melarikan diri. Namun arti yang sepenuhnya dari kata inqalabtum ala aqabikum yang wana, kemungkinan banyak yang berkeinginan dengan sengaja untuk berpaling kepada keimanannya yang lama. Karena keadaan ketidaktaatan, dan itulah yang secara mendasar disarankan oleh banyak orang-orang munafik bahwa Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi mereka berpaling. Jadi Nabi SAW juga tidak menjumpai satu kehinaan sesuai yang mereka pikirkan. Mereka pun juga tidak dapat mendekatinya sesuai dengan nubuatan sehingga mereka mengatakan kembalilah. Saya kira inilah niat yang mendasar dari penggunaan kata ini. Semua para mufassirin klasik telah menyetujui tentang latar belakang dari ayat ini, yakni berkaitan dengan waktu di Uhud. Sesuai dengan Imam Razi, Asy-Syaukani, dan lain-lain. Imam Razi dan banyak lagi yang lain. Mereka semuanya sama. Ibnu Qaumiyah mengumumkan bahwa dia telah membunuh Rasulullah SAW, dan ini menyebabkan kepanikan di antara tentara Muslim. Dan walaupun mereka telah terluka dan jumlahnya terkuras oleh 7 serangan, dan itu bukanlah penyebab utamanya dari melarikan dirinya pasukan Muslim. Ini adalah alasan utamanya. Mengapa? Jadi ini harus benar-benar dipahami karena melarikan diri dari pertempuran adalah hal yang tak pernah terpikir dalam Islam. Itu adalah sifat yang keji. Jadi ketika Tuhan berbicara, mereka tidak dapat kabur dari hidupnya. Dan poin ini bahwa mereka tidak dapat kabur dari hidupnya di balik serangan yang berhasil dari pihak musuh. Mereka hilang harapan dan keimanan.
when they heard that Rasulullah had died. Hilang harapan ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Mereka kehilangan tujuan dari peperangan itu. Dan mereka begitu bingung dan kacau dengan kabar yang sangat mengejutkan bahwa mereka sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik untuk sepenuhnya mempertimbangkan implikasi dari apa yang mereka lakukan. Itulah seharusnya yang menjadi alasan mengapa semua dari mereka, kecuali untuk para pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, yang telah disebutkan dalam Al-Quran, telah diampuni dan tidak ada kesalahan atas mereka. Karena tentu saja kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah SAW adalah sebagai motif utama untuk pelarian diri mereka. Tidaklah bagus, tapi bisa juga berubah kepada tujuan yang lain, seperti kita memiliki Hazrat Anas bin Nazir. Ketika beliau mengetahui banyak yang panik, beliau bertanya, ada apa? Hazrat Rasulullah SAW telah dibunuh. Lalu beliau berkata, kalau begitu, beliau SAW telah mencapai tujuannya. Apakah kamu akan ketinggalan di belakang? Jadi, inilah saatnya untuk mengikuti beliau SAW ke medan perang. Jadi kualitas dari alasan ini tidak dapat dibagi oleh orang yang biasa. Ini adalah hadiah spesial dari Hazrat Anas dan juga banyak lagi yang lain yang seperti beliau. Namun mayoritas tidak dapat berargumen apa yang telah terjadi dan apa yang harus mereka lakukan sebagai konsekuensinya. Berkenaan dengan hal itu, isu ini tidak diambil oleh Al-Quran. Karena itu, dipertimbangkan sebagai kecil dan tidak relevan, sebagaimana dibandingkan dengan reaksi dari orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, dan pada khususnya adalah orang-orang munafik. Mereka memulai berkampanye menentang kebenaran dari Rasulullah SAW, dan segera setelah berita itu sampai di Madinah, sebelum berita kedua telah sampai di Madinah bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan baik dan masih hidup, ada rentang waktu yang mana hal ini pastilah sudah dikatakan. Dan itu pastinya dalam waktu yang sangat singkat. Karena ayat ini menjelaskan bukan tentang kematian yang dekat, pertanyaan tentang kematian yang dekat, tapi pertanyaan mengenai kematian itu sendiri. Jadi setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah dengan selamat, kita dapat memahami tren dari apa yang mereka bicarakan, tapi itu bukanlah apa yang Al-Quran merujuknya. Al-Quran merujuk tentang periode di mana mereka menghasut yang lain untuk memberontak terhadap Islam, Muslim, dan yang lemah di antara mereka, karena berita telah sampai kepada mereka bahwa Rasulullah SAW telah tewas dalam pertempuran. Dan tentang isu, itulah ayat ini menjelaskannya. Ma Muhammadun illa Rasul adalah bagian pertama dari argumen yang telah dibangun. Muhammad, apapun kebesaran dan statusnya dengan Tuhan, dia masih manusia dan nabi. Manusia adalah disiratkan, tapi tidak disebutkan, tapi ketika semua Rasul adalah manusia. Oleh karena itu, mengapa saya katakan manusia? Karena telah disyaratkan. Dan setiap orang beriman mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah tidak lebih dari manusia, apapun statusnya. Baiklah, qad khalat min qablihi rusul, semua nabi sebelum beliau SAW telah wafat tanpa kegagalan, tanpa terkecuali. Ini adalah pernyataan yang pasti dan tanpa pengecualian. Karena meskipun terdapat saran ataupun pengecualian, maka kemudian argumen akan runtuh. Argumen hanya akan menjadi valid dalam keseluruhannya. Bayangkanlah
Situasinya pada waktu itu, orang-orang sedang membicarakan tentang kewafatan Rasulullah SAW, dan mereka mendakwakan bahwa karena beliau SAW telah wafat, maka beliau tidak dapat menjadi nabi yang benar. Jawabannya adalah, beliau SAW adalah seorang nabi dan tidak lebih dari seorang nabi. Berkenaan dengan keimanan para nabi-nabi terdahulu, semuanya dari antara mereka telah wafat. Tidak ada satupun yang masih hidup. Jadi tidak ada satu ruang pun untuk pendapat yang lain. Al-Quran menyebut lebih lanjut tentang arti dari kata khala, karena akan ada banyak mulah lahir ke depannya, karena selain dari yang disebutkan Al-Quran secara gamblang, masih tetap menyebutkan bahwa berkenaan dengan Isa alaihissalam adalah sebuah pengecualian. Dia tidak mati. Oleh karena itu, Al-Quran begitu menekankannya dan tidak akan membiarkan siapapun lari dengan ide yang salah. Maka dikatakan, afaim mata au kutila. Sebagai konsekuensi dari khala, jika dia mati dalam kematian secara nasional atau telah dibunuh, an qalabtum ala aqabikum, apakah kamu memiliki hak untuk berpaling dari kakimu? Jadi situasi menuntut bahwa penekanan seharusnya dipertimbangkan untuk menjadi irtidad, yakni kembali kepada keyakinannya yang lama. Versi yang lain adalah pernyataan ini tidak dikembangkan dengan argumen penuh, karena Muhammad SAW adalah tidak lebih dari seorang nabi, karena semua nabi-nabi sebelum beliau tanpa gagal dan tanpa pengecualian telah wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW juga wafat. Dalam hanya dua cara, yaitu dengan kematian secara alami ataupun dibunuh. Jadi tidak ada lagi pendapat yang lain. Jadi artinya khala, hanya ada dua kemungkinan cara dari khala. Bagaimana seharusnya? Apakah dia wafat dengan meninggalkan dunia dengan tubuh kasar seperti yang mereka klaim kepada kematian Isa alaihissalam, atau dengan cara yang lain? Al-Quran telah merinci terjemahan dari khala, menyarankan hanya dengan dua cara. Apakah dengan kematian secara alami atau terbunuh? Tidak ada cara yang lain. Dan sekarang jika kamu melihat ke belakang tentang sejarah dari Nabi Muhammad SAW, inilah yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Jadi tidak ada ruang yang tersisa untuk seseorang yang mau mempergunakan akal dan jujur untuk terus mempercayai bahwa Isa alaihissalam masih hidup setelah mereka mendengar ayat ini. Sebelum ayat ini diwahyukan, Isa alaihissalam pasti sudah wafat. Maka dikatakan, waman yang qalib ala aqabaih. Setelah pernyataan ini telah dideklarasikan bahwa barang siapa yang berpaling dari kakinya atau tumitnya, falan yadurullaha syai'a, maka dia tidak akan terluka karena Allah. Wa sayazillahu syakirin, dan Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka yang bersyukur. Ada ayat lain yang memiliki makna yang sama dengan khala yang merujuk kepada nabi yang lain. Saya akan menjelaskannya kemudian. Sekarang saya kutip hadis yang sangat penting yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Mawazi, yang berhubungan kepada satu kejadian dari kematian yang sebenarnya dari Rasulullah SAW ketika beliau SAW pada akhirnya wafat. Dan ketika ayat ini dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, bagaimana dan kapan itu terjadi, yang kemudian membantu kita untuk memahami arti sebenarnya dari ayat ini. Diriwayatkan oleh Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an bahwa pada hari di mana Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu an keluar
dari mengunjungi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau radhiyallahu an keluar, beliau melihat Umar sedang berbicara kepada satu kelompok dari para sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak wafat. Ketika Hazrat Abu Bakar mendengar tentang ini, beliau memerintahkan Hazrat Umar untuk duduk. Ini untuk mengatakan kepadanya supaya diberikan waktu bagi beliau untuk berbicara kepada orang-orang. Umar menolak untuk melakukan hal itu, sehingga Hazrat Abu Bakar atas hal itu mulai berbicara kepada orang-orang dengan suara yang keras. Dan apa yang beliau katakan adalah, setelah memuji Allah dan mengirimkan solawat dan salam kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, ingatlah sekarang kamu harus mengerti bahwa Tuhanmu telah mati. Siapa saja yang menyembah Muhammad, dia harus mengerti bahwa Muhammad sudah tidak ada lagi, dia sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, dia adalah kekal dan tak akan pernah mati. Sungguh suatu hal yang sangat indah dari pidato beliau. Sungguh suatu pidato yang sangat indah, tepat sasaran, benar, dan langsung kepada tujuannya, dan sangat logis, yang sehingga baru dapat mengubah situasi yang telah dibuat oleh Hazrat Umar radhiyallahu ta'alaan, bahwa Hazrat Rasulullah SAW tidak pernah dapat mati. Dia tidak mati, dan ini adalah permintaan dari setiap orang pada waktu itu untuk mengubah pandangan mereka, adalah pencapaian yang luar biasa dari Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an, tidak dapat diragukan lagi. Dan beliau membacakan ayat ini sesuai dengan riwayat hadis ini sampai kepada asy-syakirin. Ma Muhammadun illa Rasul. Argumen terkuat yang beliau bisa kemukakan untuk mendukung klaim beliau bahwa Rasulullah SAW telah wafat, yakni Ma Muhammadun illa Rasul, Muhammad adalah bukan siapa-siapa melainkan hanya seorang Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul, semua nabi sebelumnya telah wafat. Afa immata au qutilan, jadi sama halnya jika dia juga wafat atau terbunuh, hak apa yang kamu dapat untuk berpaling? Reaksi yang lain dari orang-orang yang mendengar ayat ini telah disebutkan juga oleh perawi dari hadis ini. Dia mengatakan, meskipun ayat ini sangat dikenal oleh setiap orang, tapi perawi hadis mengatakan bahwa seperti pada saat pertama kali ayat tersebut baru diwahyukan. Kami tidak pernah mengetahui arti yang sebenarnya dari ayat itu sampai Hazrat Abu Bakar membacakannya dalam konteks kewafatan Hazrat Rasulullah SAW. Dan kemudian ini menjadi hal yang luar biasa. Pada saat itu setiap orang belajar tentang ayat ini, mereka yang belum memahaminya sebelumnya, dan di jalan-jalan Madinah serta di mana-mana para sahabat pergi, mereka terus mengucapkan ayat ini, Ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi Rasul. Jalan-jalan di Madinah menggemakan ayat ini yang dibacakan berulang-ulang dan seringkali oleh orang-orang yang bepergian, dan juga mereka yang berada di rumah juga membacakannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada satu pun pengecualian, semua sahabat dari Nabi dan juga mereka yang bukan sahabat, yang mungkin saja waktu dia saat itu masih anak-anak karena mereka tidak mencapai umur yang dapat dikatakan sebagai sahabat. Semua sahabat kecuali anak-anak yang berusia belia, tapi sepertinya ini menjadi sangat populer.
of younger age, Meskipun anak kecil mulai membacakan juga ayat ini. even the small children started reciting this verse. Izinkan saya untuk membacakan satu teks. فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. Saya ingin memastikan tentang hal ini, apakah isi hadis menggunakan kata sahabat atau bukan sahabat, atau penerjemah telah menjelaskannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu saya merasa perlu untuk membaca teks yang aslinya. Dalam teks aslinya tidaklah memasuki perdebatan apakah seseorang menjadi sahabat atau bukan apa yang disebutkan. Apa yang disebutkan adalah فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعَ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهُ. semua orang memahaminya dari Abu Bakar dan tanpa pengecualian setiap orang melakukannya. Semua orang mulai membaca ayat ini mulai saat itu. Sekarang bagian akhirnya. The end part. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأخرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. Ini sangat penting. Pesan yang dilihat oleh Hazrat Umar sendiri, yang merupakan pemimpin mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah wafat, beliau masih hidup. Dia mengatakan ketika saya mendengar ayat ini, apa yang telah terjadi kepada saya adalah saya sungkurkan lutut saya ketika keduanya tidak dapat lagi menahan beban saya. Could no longer hold my weight. Sampai saya benar-benar jatuh ke tanah. Hatta ahwaitu, until I completely passed out. Ila al-ardi, until I fell down to the earth. Sampai saya benar-benar jatuh kepada tanah. Hina samaitu talaha, when I heard him recite, Ketika saya mendengarnya membacakan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad mata, artinya yang dipahami oleh Hazrat Umar yang tidak menyisakan lagi satu ruangan pun untuk makna ataupun penafsiran yang lain yang telah dijelaskan oleh Hazrat Abu Bakar dalam satu kata mata. Jadi mata tidak memiliki lagi konotasi yang lain. Itu adalah deklarasi yang sangat jelas tentang kematian seseorang. Oleh karena itu, afain mata itu digunakan. Namun di sini Hazrat Umar mengatakan ketika beliau membaca ayat itu dia mengumumkan kewafatan dari Hazrat Rasulullah SAW. Bagi siapa saja yang berakal, ayat ini tidak meninggalkan satu ruangan pun untuk penafsiran yang lain, namun untuk percaya kepada kewafatan Hazrat Isa alaihissalam. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa orang-orang sebelum Hazrat Masih Maud salam yang jujur dan bijaksana yang mendedikasikan diri untuk Islam masih mempercayai tentang hal ini ketika mereka telah membaca ayat ini? Abul Kalam, Sir Sayyid Ahmad, sebagaimana telah menampilkan alasan kepada mereka, dia mengatakan kadangkala kamu mewarisi satu pemikiran dan memberikannya, dan kamu tidak tergugah untuk menyadarinya. Sehingga para ulama di zaman pertengahan menurut Sir Sayyid Ahmad, karena mereka telah lahir dengan keyakinan ini, sehingga mereka melanjutkan untuk meyakininya dan tidak ada refleksi dari kualitas mental mereka dan keimanan mereka, karena itulah yang terjadi. Dan ini sangat benar.
Jika kamu lahir dalam pemikiran seperti ini, di samping kenyataannya kamu adalah sangat cerdas dan memiliki pikiran untuk menginvestigasi, tetap kamu memegang keyakinan ataupun pemikiran itu tanpa mempertanyakannya secara sadar. Inilah keadaan dari hubungan di dunia barat di mana banyak sekali para intelektual, banyak para ilmuwan, para penulis, koresponden yang didapati meyakini Trinitas. Dan hanya mereka menyadari kebodohannya dan keabsurdan dari keyakinan mereka ketika mereka menerima Islam, dan secara tiba-tiba mereka mulai menyadari mengapa saya dahulu meyakini hal ini. Jadi saya harus mengulanginya dan bukan sebagai refleksi kepada tingkat kecerdasan seseorang. Tapi ketika sudah ditunjukkan berulang kali, ketika argumentasi telah ditampilkan, setelah itu, jika seseorang tetap teguh pada pandangannya dan menutup mata mereka dengan sengaja, maka pernyataan ini akan dapat diterapkan kepada mereka, yakni saya heran apa yang terjadi dengan orang ini. Jadi ini menjelaskan mengapa Hazrat Masih Maud salam hingga Tuhan telah mewahyukan fakta bahwa Isa alaihissalam telah wafat dengan tepat, juga terus meyakini apapun yang beliau warisi dari kakek moyangnya dan para ulama pada waktu itu. Hingga dengan pasti ketika Tuhan telah memberitahukan kepadanya bahwa Al-Quran telah menjadi saksi bahwa Isa alaihissalam tidak lagi hidup, dia telah mati. Dan berita ini dari Tuhan benar-benar membukakan pemahaman baru dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau membaca kembali ayat Al-Quran sesuai dengan wahyu tersebut dan beliau menemukan kata yang sepenuhnya berbeda keseluruhannya. Ini juga merupakan jawaban kepada para ulama yang mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud mempercayainya adalah syirik. Apakah dia musyrik bila dia meyakini hal ini? Ini tidaklah demikian. Meyakini dengan secara tidak sadar yang mana kamu telah menerimanya dari masa lampau kamu terbawa jalan dari beberapa keyakinan adalah bukan syirik. Ini bukanlah yang sedang kita bahas juga. Dan juga para ulama besar yang sama juga dengan Hazrat Masih Maud, mereka terbawa juga oleh pandangan yang dimiliki dan diadopsi pada zamannya saat itu. Dan itu mengalir mengikuti gelombang. Ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam tersadar secara tiba-tiba oleh wahyu dan beliau mulai melihat hal itu dalam pandangan yang berbeda. Tapi posisi para ulama sekarang adalah sangatlah berbeda dengan para ulama di abad pertengahan. Saya kira akan sangat sulit untuk menyelesaikan tema ini hari ini. Mari kita tunda saja di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ada beberapa hal yang datang dan harus didiskusikan. Jadi sekarang waktunya untuk tanya jawab. Oh, mohon maaf. Kita akan bisa selesaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang saya akan kutip beberapa pendapat para ulama yang beberapa dari antara mereka saya sangat terkejut untuk mengatakannya. Sepertinya meyakini bahwa Isa alaihissalam masih hidup di surga, yakni kehidupan secara fisik. Dan lagi ketika ini datang pertama kali dengan integritas dan kejujurannya untuk menafsirkan dengan tidak ada cara lain lagi melainkan untuk mengindikasikan hal itu di sana, pertimbangan logis dari dalam bagaimanapun membenarkan keyakinan mereka tentang kehidupan Isa alaihissalam adalah hal yang tidak dikenal oleh kita. Tapi ini adalah amalan untuk jujur kepada maknanya, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dengan integritas yang tinggi.
Mereka bisa jadi dituduh meyakini sesuatu yang paradoks. Ini adalah amalan untuk jujur kepada maknanya. Mereka lebih memilih demikian, tapi mereka tidak akan melakukan satu kesalahan untuk menyematkan makna yang salah kepada Al-Quran, selain dari apa yang akal sehat mereka membuat mereka untuk meyakininya. Jadi Imam Razi adalah salah satu di antara mereka. Imam Syaukani, argumentasi dari Imam Razi adalah demikian. Nabi ini juga akan wafat, seperti halnya semua nabi-nabi terdahulu juga telah wafat. Jika mereka wafat, berikan kepada mereka justifikasi kepada para pengikutnya untuk membelot. Kemudian tentu saja kamu memiliki alasan untuk melakukan hal itu. Tapi jika mereka tidak dan mereka tidak melakukannya, dan dengan alasan apa di bumi yang kamu miliki untuk membelot dan kembali kepada Islam, Imam Syaukani mengatakan, ini adalah kutipan yang sangat panjang, jadi saya batalkan saja. Mufassir Syekh Abu Ali Fazal dalam tafsir Mamimul Bayan. Terjemahannya adalah, semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah pergi dan wafat. Went away dalam arti mereka wafat. Dan juga nabi ini, Muhammad, akan wafat seperti semua nabi sebelum beliau yang telah wafat. Jadi kata mata dipergunakan berulang kali oleh para penerjemah untuk mengindikasikan arti dari khala. Tapi mereka tidak menggunakan kata qatl, sedangkan dalam ayat menggunakannya. Jadi ada alasannya, saya akan jelaskan nanti. Di dalam ayat selalu digunakan qatal. Tapi bila berkenaan dengan Rasulullah SAW, mereka tidak pernah menggunakan kata qatal. Mereka selalu menggunakan satu kemungkinan, yaitu kematian yang alami atau normal, dan bukan kematian secara qatal atau dibunuh. Hazrat Imam Razi dalam tafsir surah Az-Zumar ayat 31 mengatakan, ini adalah satu bukti bahwa Rasulullah SAW tidak akan wafat karena dibunuh. Inilah alasannya mengapa mereka semua menggunakan kata maut untuk Hazrat Rasulullah SAW dan bukannya kata qatal bila berkaitan dengan Hazrat Rasulullah SAW. Lagi dia mengatakan pada ayat yang lain menjelaskan mengenai keyakinan bahwa Rasulullah SAW bisa saja terbunuh, dan itu adalah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang yang apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak menyampaikan pesan ini, dan Allah akan melindungimu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Allah akan melindungimu dari manusia adalah dikategorikan satu janji yang dibuat untuk Rasulullah SAW, yang mana menurut Imam Razi memiliki situasi yang sulit untuk kita, dan kita harus mendapatkan seorang yang mengumumkan tentang hal ini. Mengapa ayat ini berbicara mengenai dua kemungkinan? Dan itulah alasan utama, meskipun tidak disebutkan oleh mufassir yang lain berkenaan dengan Rasulullah SAW, selalu dikatakan beliau akan wafat. Mereka tidak pernah mengatakan kemungkinan beliau akan dibunuh. Namun penjelasan yang dapat diteruskan kepada mereka yang telah mengambil isu ini tidaklah memuaskan. Jika Tuhan telah menyelamatkan dengan jelas Hazrat Rasulullah SAW bahwa beliau tidak akan wafat di tangan penentangnya,
lalu then ayat itu sendiri nampaknya akan dapat diterapkan kemudian menyediakan hak kepada orang-orang untuk membelot, bukan karena disebabkan bahwa Nabi tidak wafat karena dibunuh, tapi setidaknya atas pendakwaan dalam kasus yang khusus ini bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya janji yang positif bahwa beliau tidak akan menemui kematian di tangan penentangnya. Jadi mereka masih memiliki hak untuk membelot. Itu harus dijelaskan. Dan ini adalah persoalan yang sangat penting. Saya telah mempertimbangkan hal ini sebelumnya dan saya telah sampai kepada kesimpulan yang positif bahwa ini telah ditafsirkan dengan salah. Dalam kasus yang pertama, innaka mayyitun adalah pernyataan umum yang tidak berarti bahwa beliau tidak akan dibunuh. Karena maut adalah istilah umum yang dapat diterapkan pada akhirnya, apakah dia mati karena dibunuh, kecelakaan, ataupun melakukan bunuh diri. Seseorang yang telah mati adalah mati. Jadi maut adalah kata umum yang digunakan untuk semua kepergian dari kehidupan di bumi ke kehidupan di akhirat. Jadi hal itu adalah tidak masalah. Permasalahannya adalah di sini artinya yang saya pahami dan sangat dalam meyakinkan saya adalah sesederhana ini, bahwa janji ini hanya dibuat berkaitan dengan tabligh atau dakwat ilallah, bukan kaitannya dengan jihad. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jika janji ini dibuat berkaitan dengan jihad, ayat yang sedang kita diskusikan tidak akan diwahyukan dalam bentuk ini. Dalam jihad, semua nabi melakukannya, yaitu dibunuh dalam pertempuran. Begitu juga Hazrat Rasulullah SAW. Mengapa diperlukan bagi para sahabat bersama-sama di sekeliling beliau SAW dan menawarkan pengorbanan manusia, mencoba untuk melindungi beliau SAW? Jika mereka memahami dari ayat itu, ayat yang baru saja dibacakan, yang berarti Tuhan telah memberikan janjinya bahwa beliau tidak akan pernah wafat, menemui akhir hidupnya melalui pedang ataupun sarana kekerasan di tangan penentangnya. Ini sebagaimana kita baca lagi sehingga kamu mengetahui konteks yang sebenarnya dari ayat ini. Yang mengganggu secara khusus Hazrat Imam Razi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Nabi Allah, wahai utusanku, sampaikan sepenuhnya apa yang aku telah wahyukan kepadamu, kepada orang-orang. Wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Jika kamu gagal melakukan itu, jika kamu gagal menyebarkan pesan itu, lalu kamu tidak memenuhi tujuan dari kenabian, tujuan dari utusnya kamu sebagai seorang nabi, ma balaghta risalatah, kamu gagal untuk melakukan pengutusanmu sebagai Nabi Allah. Jadi begitulah pentingnya melakukan dakwat ilallah. Lalu kemudian datanglah satu janji, yakni untuk tujuan dakwat ilallah kami memberikan jaminan bahwa kami akan menyelamatkanmu. Dan jika selama melakukan dakwat ilallah kamu menemui kekerasan dari penentangan, kami menjanjikan kepadamu bahwa kamu akan diselamatkan oleh kami. Dan itulah janji yang Allah Ta'ala tepati di sepanjang kehidupan Rasulullah SAW. Secara tidak perlu, input dari kata ini telah diluaskan kepada situasi yang berbeda yang sama sekali tidak dijelaskan oleh ayat ini. Situasinya adalah jihad bisayf, jihad dengan pedang, dan ini adalah situasi dari jihad bil Quran, jihad dengan Al-Quran. Jadi kamu angkat beberapa referensi dari satu situasi ke situasi yang lain, transfer dari satu ke yang lain, lalu kemudian menjadi tidak dapat diterima. Jadi penjelasan mengenai apa yang saya pahami dan jelaskan, tidak ada lagi keraguan yang tinggal bahwa janji ini telah dipegang setiap waktu, dan janji ini tidak dapat berdiri dalam cara wahyu tersebut afain mata au kutila. Karena Nabi seharusnya ikut serta dalam peperangan agama
religious warfare. Ketika perang diwajibkan kepada mereka dan diizinkan untuk membela diri The same weapons dengan senjata yang sama sebagaimana yang digunakan melawan mereka. Pada kasus seperti itu, kemungkinan atas kematian adalah tidak pernah menjadi mustahil. or death by violent means. Dan ya simuka minan nas Nas tidak merujuk pada keadaan itu. Yasimuka minan nas does not refer to that situation. Now I'll just read some names. Beberapa ulama bin Muhammad bin Ibrahim juga memberikan makna yang sama, yaitu ayat itu berarti has taken the same mati, tidak ada verse to mean death, yang lain selain kematian. Allama Qurtubi juga telah mengambil posisi yang sama pada tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Kabir Razi, Hazrat Imam Razi, sebagaimana saya juga telah mengutipnya, mengambil posisi yang sama. Allama Zamakhsyari dalam tafsir Kasyaf juga also memahami ayat itu dengan mengindikasikan death kematian. anything but death. Allama Qasmi Ulama Kasmi, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menyebutkan beberapa tafsir dalam buku beliau, in his book Tuhfah Ghaznawiyah, yaitu tafsir Rahman Tafsirul Rahman dan tafsir Manan oleh Syekh Allama Zainuddin Ali Al-Muhaimi, Muhaimi dan juga Jami'ul Bayan Syekh Allama Sayyin Muinuddin. Ibn Sheikh Sayyid Safiuddin, then Hashya Ghayatul Kemudian Qadi Hasyiah Ghayatul wa Qabi, Kifayatul Radi ala Tafsiril Baydawi, then Tafsir kemudian tafsir ya Futuhat Jamal Futuhat Ilayya, then Tafsir Safi, kemudian tafsir Syafi. Fasayakhlu kama khala bil maut wa bil qatl. Tafsir Safi says that. Now in all these Semua tafsir, tafsir, the same position is taken without posisi yang sama ambiguity. telah diambil tanpa ambigu. Ini berarti seperti nabi-nabi yang lain telah wafat karena dibunuh atau kematian. Apakah Nabi Muhammad SAW akan menemui akhir beliau SAW? Allama Rashid di zaman kontemporer saat ini telah dengan kuat dan tegas mengambil posisi yang sama, dan beliau mengatakan, "Afa immata kama mata Musa wa Isa, au kutila kama kutila Zakaria au Yahya, tanqalibuna ala aqabikum." Jadi beliau SAW secara khusus menyebutkan tentang Isa alaihissalam, dan beliau mengatakan, jika Nabi Muhammad SAW juga wafat seperti Musa yang wafat sebelum beliau, ataupun Isa alaihissalam wafat sebelum beliau, atau beliau dibunuh seperti Zakaria yang telah dibunuh sebelum beliau, atau Yahya yang telah dibunuh sebelum beliau, apakah lalu kamu akan berpaling dari tumitmu? on your heels. Tafsir Manar jilid awal, ini adalah di Tafsir Manar, penjelasan di bawah ayat. Allama Ahmad Mustafa Al-Arabi, beliau juga merupakan ulama besar dari Universitas Al-Azhar. Beliau adalah kepala dari Departemen Syariat Islamiyah di Universitas Al-Azhar. Beliau memegang kedua ini, Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab. In the faculty, Beliau sungguh ulama yang besar. Sharia, the law, and the faculty of Arabic. So he is a very great scholar indeed. Beliau mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Artinya, pada akhirnya seorang manusia dan semua nabi sebelum Rasulullah SAW telah muncul di masa lampau, All prophets, dan mereka semua juga telah wafat. that is to say, prophets, Jadi itu akan menjadi takdir dari Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, they have all died. So that would be the fate of Rasulullah sallam. And then he "Afa said, immata kama mata Musa wa Isa wa ghairah minan nabiyyin." So to rule out the possibility of anybody suggesting that perhaps he has that exception privately in his mind, he rules out that and shuts the door to such
insinuation, such wrong attribution of ideas to him. Allama Abdul Karim Allamah Abdul Karim Al-Khatib takes the same memiliki pandangan yang sama. in at-tafsir al-Qurani lil-Quran al-mujallad al-awwal zeri aya. Hazrat Masih Maud Alaihissalam challenge telah melempar tantangan kepada semua penentangnya dengan mengatakan, मैं आपको 1000 रुपया बतौर इनाम देने को तैयार हूँ अगर आप किसी कुरान शरीफ की आयत या किसी हदीस से कवी या ज़ईफ़ या मौज़ू या किसी कौल सहाबी या किसी दूसरे इमाम के कौल से जाहिलियत के खुतबात या दवावैन और हर एक किस्म के अशार या इस्लामी फुसहा के किसी नज़्म या नसर से ये साबित कर सकें कि खलत के मानों में ये भी दाखिल है कि कोई शख्स माँ जिसमें उनसरी आसमान पर चला जाए. Buktikan dari semua penelitian di masa sebelum periode Islam ataupun sesudahnya oleh Muslim Arab ataupun non-Muslim Arab, orang Arab di masa Rasulullah SAW ataupun Arab di zaman kita yang muncul. Kemudian sampai saat ini jika mereka dapat menguji satu saja yang mana orang Arab telah menggunakan kata khola tanpa ada preposisi yang bermakna sesuatu kecuali dengan makna bahwa khola telah digunakan untuk mengindikasikan seseorang yang meninggalkan dunia ini dengan tubuhnya seluruhnya. Ruhani Khazain jilid 15 halaman 576. Tantangan ini tanpa menyebut dengan jelas dan telah diterima oleh Maulana Maududi Sahib. Saya pikir cukup karena waktu yang singkat. Saya langsung akan menuju ke argumentasi yang utama, yang mana setiap Ahmadi harus mengetahuinya. Sekarang saya akan beralih ke Maududi Sahib. Saya juga telah menyebutkan tentang Hazrat Imam Malik, juga menggunakan kata yang sama. Dalam Majma'ul Bihar dikatakan sebagian besar orang-orang meyakini bahwa Isa AS tidaklah mati. Imam Malik mengatakan dia telah mati. Hal ini sangat jelas untuk dipahami bahwa dia menyatakan bahwa Isa AS telah mati. Dan juga Hazrat Imam Ibnu Hashim yang tentangnya dikatakan dalam Jalalain, dia mengatakan arti yang sangat jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut bahwa dia sungguh telah mati. Dan juga Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf dalam tafsir Bahrul Muhit sangat jelas mengindikasikan dan membatasi satu saran yang mungkin untuk lari oleh ulama sekarang ataupun di abad pertengahan, yang kadang-kala menyarankan bahwa kematian dia mati, atau dia akan mati. Itu tidak relevan. Apa yang relevan adalah sesuai dengan Al-Quran, dia telah diambil seluruh badannya dari dunia ini dan dipindahkan ke tempat yang lain. Lalu kemudian pada akhirnya ketika dia kembali, dia akan mati. Tapi ayat Qad khalat min qablihi rusul tidak ada ruang untuk pemahaman ini karena telah menyelesaikannya dengan tuntas seperti halnya nabi yang lain. Sangat jelas dan tanpa ambigu di masa lalu, dengan menghilangkan dan mengabaikan zaman Rasulullah SAW dan menggantinya dengan zaman yang lain telah dibatasi dengan sepenuhnya oleh ayat ini. Namun demikian, ulama mengeluarkan sesuatu yang rumit, yakni skenario seperti ini. Hazrat Allamah Ubaidillah mengatakan
tawaffahu wafatal maut qabla an yarfahu. Discussing the other verse, Dalam mendiskusikan ayat yang lain speaks of Rafa was this. yang membicarakan mengenai Rafa'a, dikatakan karena kematian yang pasti artinya adalah bahwa dia dengan mati terlebih dahulu dan kemudian dia diangkat ke tempatnya. Either the Rafa has to be Apakah Rafa'a dengan tubuh kasarnya atau kematian dari jiwanya? Tentu saja itu arti yang masuk akal untuk kita. Mufassir Alamah Jabai yang merupakan ulama Syiah yang terkenal وفي هذه الآيات دلالة أنه أمات عيسى وتوفاه ثم رفعه إليه. So they are all mereka semua menyadari terhadap para ulama yang bersikeras bahwa Isa AS telah diangkat dan dia akan wafat nantinya. Dia mengatakan tidak. Ayat Al-Quran tidak memberikan ruang untuk kita, melainkan untuk mengimani bahwa dia mati terlebih dahulu. Dan Rafa'a diangkat kapan saja diperlukan untuk diangkat kemudian. Alama Rashid bahkan juga menyebutkan tentang wahyu Hazrat Muhammad SAW bahwa Isa alaihissalam mati di Kashmir dan dia selamat dari kematian di tiang salib dan kemudian pindah ke Kashmir. Merujuk mengenai hal ini, dia mengatakan ulama ini adalah sangat saleh dan sangat berani serta suci dan jujur. Duduk di tengah-tengah ulama ortodoks sampai beliau harus dicegah untuk menyatakan bahwa Isa AS mati di Kashmir. Dan saya menemukan tidak ada yang bertentangan dengan kebijaksanaan semua laporan yang benar dari pekerjaan tertulisnya sehingga hal ini dapat terjadi. Jadi ini sangat nyata terlihat. Mengapa tidak? Dari ulama India, Maulana Ubaidillah Sindi telah mengambil posisi yang sama di bawah ayat ini. Beliau mengatakan ini mutawaffika, artinya aku akan mematikanmu. Itulah ayat yang berbeda. Sekarang saya akan berpindah kepada apa yang disampaikan oleh Maulana Maududi. Pertama-tama, dia mengambil sikap bahwa yang terbaik adalah kamu menenggelamkan dirimu pada satu ambigu dan melarikan diri dari kritikan. As I understand the message of import of Quran, the Quran wants us to not to confront. Dia mengatakan sebagaimana saya memahami pesan dari Al-Quran, Al-Quran menghendaki kita untuk tidak mengkonfrontasi makna yang benar dari maut atau rofa'a. Biarkan keduanya pada posisi ambigu sehingga kamu tidak akan pernah menghadapi kritikan. Kamu paham bahwa itu adalah nasihat dari Al-Quran. Karena Al-Quran mengetahui kamu akan menghadapi masalah. Itulah apa yang disiratkan, namun dia tidak mengatakan itu dengan bahasa langsung. Seperti Allah Ta'ala sendiri telah memperlakukan pembahasan ini dengan ambiguitas sepenuhnya. Sekarang saya akan sampaikan hal yang menarik dari Maulana Sahib. Dia mengatakan ada dua pilihan terbuka bagi Tuhan. Pertama adalah untuk mengatakannya dengan jelas dalam istilah yang tidak ambigu kepada orang-orang Kristen bahwa lihatlah di sini. Dia mengatakan inilah yang Al-Quran katakan lebih lanjut jika Tuhan telah mengadopsi hal lain. Lihatlah bahwa Isa AS mati seharusnya menggunakan kata maut untuk menggambarkan kematiannya. Dan dia seharusnya mengatakan dia telah melarikan diri dari penyaliban
lalu dia mati, lalu kembali ke debu, kemudian datang bersama saya, akan tunjukkan kepadamu kuburannya di Kashmir. Ini adalah statement yang jelas. Tuhan telah mengatakan hal itu dan tentu saja tidak akan tertinggal ruang lain untuk terjemahan yang lain. Dan dia mengatakan untuk tidak melakukan hal itu. What a fantastic thing, you know. Only Maududi could do that. He said, having not Jangan done that, lakukan hal itu. now turn to what Quran has done. He said, now Sekarang inilah apa yang Al-Quran telah lakukan. beautiful, Apa yang dia lakukan adalah dia tidak menjelaskan what they arti does is dari maut explain the meaning of maut or atau tidak masuk ke perdebatan dari maut sama sekali. it does not. Dia tidak menguasai topik bahasan ini. सिर्फ यही नहीं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो जिंदा उठाए जाने के मफहूम का कम से कम इस्तेमाल तो रखते हैं. On the one side, Pada satu that sisi, issue of death is left isu tentang kematian ditinggalkan dalam keadaan ambigu. uses words who at least Pada sisi yang lain, dia menggunakan kata yang setidaknya membuka kemungkinan kecil dari tubuh kasarnya yang diangkat ke langit. so the word Jadi kata rofa'a di sini is admitted telah diakui oleh Maulana Sahib untuk tidak mengindikasikan secara positif bahwa Isa telah diangkat tubuh kasarnya ke langit. but it has Namun at least setidaknya a possibility. memiliki satu kemungkinan. However we Bagaimana kita are interpreting menafsirkan this word kata ini? to mean that Bagaimanapun juga bagi saya bahwa dia diangkat ke langit. Berkenaan dengan tantangan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam berkaitan dengan khala, beliau tidak berbicara mengenai hal itu, tapi dia berbicara tanpa menyebutkannya dalam banyak kata dari tantangan. Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kata tawaffa, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ketika kata ini digunakan oleh Tuhan in the same dalam bentuk yang sama, that is tawaffi. tawaffi, When God ketika is the Tuhan adalah subjek dan manusia yang hidup memiliki ruh, is the object of this. itu dijadikan objek dari kata ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan pelan mengemukakan bahwa tidaklah pernah oleh orang Arab dimanapun di dalam sejarah yang telah menggunakan ini untuk mengindikasikan bahwa Tuhan telah menyebabkan dia untuk kembali dengan seluruh tubuhnya karena kata tawaffa. Because the word tawaffa can also mean to Kata tawaffa juga dapat berarti untuk memberikan sepenuhnya. the ulama Namun para ulama have used many telah menggunakan banyak dari infleksi untuk mengindikasikan bahwa in some forms it may dalam beberapa infleksi dan beberapa bentuk bisa berarti untuk mengambil keseluruhannya. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjawabnya dengan melemparkan tantangan ini yang masih saja belum diterima oleh siapapun, show me one place yang menunjukkan kepada saya di satu tempat di dalam sejarah yang digunakan oleh Al-Quran dan penggunaan yang lain di dunia Arab, yang mana kata yang sama digunakan untuk mengindikasikan a living human ketika Tuhan adalah subjek and God dan manusia yang hidup adalah objek, taken you up dan Tuhan telah menggunakan ayat ini untuk mengindikasikan bahwa aku telah mengangkatmu seluruhnya dan sepenuhnya. Bertentangan dengan hal ini, Maulana Sahib keluar dengan saran yang hebat. he says this did not happen. Dia mengatakan ini tidaklah terjadi Thing karena never happened. hal seperti ini tidak pernah terjadi Jesus Christ. kecuali dalam kasus Yesus. Jadi bagaimana mungkin kita dapat mengajukan pandangan ini? Bagaimana mungkin kita dapat menampilkan contoh yang lain? Because Jadi dia mengetahui bahwa dia telah dikalahkan dengan telak dan sepenuhnya karena dia mengakui bahwa tidak ada contoh yang lain. Inilah satu hal yang berpihak kepada dan perlu kita catat. Namun alasannya adalah begitu ganjil dan bodoh serta kekanak-kanakan bahwa sangat tidak dapat dipercaya seorang Maulana sekaliber beliau dapat menampilkan alasan seperti ini dengan serius.
kecuali memang dia ingin menipu orang-orang biasa. Alasan macam apa ini? Isunya itu sendiri adalah merupakan suatu tantangan, yaitu isu yang remeh dan bisa diperdebatkan. Dan kita ingin memahami dua arti dari kata itu melalui penggunaannya, dan dia mengatakan ini pastinya adalah pengangkatan tubuh Yesus AS secara keseluruhan dan tidak ada yang lain lagi karena kami mengatakan hal itu. Dan jika kamu menghendaki pembuktian dari kami, ini sudah dipergunakan juga di tempat lain karena ini tidak pernah terjadi dimanapun juga pada waktu kapanpun. Jadi tidak akan mungkin ada pembuktian. Oleh karena itulah mengapa jika kamu membaca tafsirnya, dia telah mengambil posisi yang berbeda dari para ulama Islam lainnya berkenaan dengan pertanyaan hidup dan matinya Hazrat Idris. Ketika pertama saya menulis brosul kecil saya tentang kewafatan Isa alaihissalam pada waktu itu, saya membuat pernyataan sejarah dari semua ulama Islam dalam menafsirkan kata Rafa'a merujuk kepada Idris. Sebagaimana Rafa'a secara ruhani, yakni menaikkan status dari Idris, dan bukan Rafa'a jasmani, yakni menaikkannya dengan tubuh kasarnya. Saya salah. Tapi satu kesalahan terjadi dan saya mengoreksinya, namun banyak dari ulama Islam, utamanya pemimpin di antara mereka, mengambil pengecualian yang sangat keras atas hal ini, sehingga mereka mulai menghina dan mengatakan, lihat ini, lihatlah dia. Dia mengatakan bahwa tidak ada ulama Islam yang berpendapat bahwa Idris telah diangkat dengan tubuh kasarnya, padahal mayoritas meyakininya. Jadi persepsi Maulana Maududi bisa dikompromikan jika dia juga percaya akan hal ini. Jadi dia membuat pengecualian itu daripada harus mempercayai kewafatan normal dari Yesus dan dia tidak diangkat. Dia akan menerima kasus dari Idris dan mengatakan dia juga matinya sama. Namun bagaimana dengan para ulama itu? Mereka mengklaim dan meyakini bahwa kejadian seperti itu juga telah terjadi. Dan Tuhan tidak menggunakan kata tawafa berkenaan dengan kejadian itu. Padahal kejadiannya sama dengan Hazrat Isa alaihissalam. Ini adalah absurditas yang sangat tinggi. Itu mengingatkan saya akan satu kelakar tapi sungguh terjadi. Ketika kami masih sebagai pelajar di Jamiah, sepupu saya mengatakan bahwa Nasim Sahib telah wafat. Dia dan 2 orang saudaranya biasa tinggal dengan kami di Rabuah. Ketika kami pindah ke sana beberapa waktu, Nasim adalah pelajar yang punya pengaruh dengan kebiasaannya mengatakan kepada kami bahwa dia akan pergi ke sekolah dan melarikan diri untuk berburu dan melakukan ini itu. Salah satu anak laki-laki kecil di antara kami yang juga hadir di sana, dia pergi untuk menjadi saksinya untuk menembak bebek. Dan ketika dia kembali, dia melaporkannya kepada saudaranya yang lain. Maka Kalim meminta Zafrullah, saudaranya yang satunya, untuk bersembunyi di balik tirai dan meminta Nasim untuk muncul di depannya sehingga dia dapat ditanya. Jadi Nasim ditanya, apakah kamu pergi untuk berburu menembak bebek atau pergi ke sekolah? Oh, tidak, saya pergi ke sekolah. Tidak ada bukti saya pergi berburu. Saya di sekolah sepanjang waktu. Saya juga melakukan absen di sekolah. Ketika dia telah membangun ceritanya dengan sangat dramatis, tiba-tiba Kalim meminta Zafrullah untuk muncul. Kasih tahu Zafrullah apa yang terjadi hari ini. Lalu dia menceritakan bahwa saya dan Nasim pergi berburu, kita menangkap banyak burung dan sebagainya. Jadi Kalim berpaling ke Nasim, lalu apa yang akan kamu katakan? Dia berkata, jawaban saya adalah sangat mudah. Jika dia benar, bagaimana kemudian saya dapat pergi ke sekolah? Lihatlah, begitu tidak masuk akal dan bodoh jawabannya. Bagaimana
saya dapat pergi ke sekolah jika dia benar. Hal ini hampir sama dengan Maududi, tapi bukanlah bodoh namun menipu. Menipu secara sengaja. Mengapa Tuhan menggunakan kata yang mengindikasikan bahwa Yesus mati, yang belum pernah dipergunakan untuk mengindikasikan kematian siapapun? Namun kali ini bukanlah kematian. Maaf. Mengapa Tuhan menggunakan kata yang mengindikasikan Yesus dikirim ke surga, yang mana tidak pernah dalam sejarah penggunaan bahasa Arab telah dipergunakan untuk mengindikasikan dikirimnya seseorang meskipun kepada satu orang? Jadi pertanyaannya masih ada. Lifting to heaven is a tall claiming and long distance journey is involved. The word tawafa, it has that connotation. Jika kata tawafa memiliki konotasi demikian, maka pasti telah dipergunakan setidaknya oleh manusia juga. Untuk pengangkatan yang kecil, misal, pengangkatan tubuh dari sini ke sana, dari lantai pertama ke lantai kedua, tapi mengapa tidak digunakan seperti itu dan mengapa Tuhan harus menggunakannya? Itu adalah ambigu. Kata yang sangat jelas digunakan, mungkin tidak ada niat yang lain untuk menciptakan ambiguitas. Lalu Maulana Maududi berkata, कुरान ना इसकी तस्दीक करता है कि अल्लाह उनको जिस्म रूह के साथ कुर्रा ज़मीन से उठाकर आसमानों पर कहीं ले गया. तस्दीक करता है. He has to admit. And when he admits failure, he tries to still wriggle out of this. Yang mengklaim bahwa ini adalah dari Al-Quran, jadi dia menyeimbangkannya dengan yang lain. So he balances it by another act of juggling. So you read it first full. कुरान ना इसकी तस्दीक करता है कि अल्लाह उनको जिस्म और रूह के साथ कुर्रा ज़मीन से उठाकर आसमानों पर कहीं ले गया, और ना यही साफ कहता है कि उन्होंने ज़मीन पर तभी मौत पाई. ये नहीं कहता. Neither it very Tidak hanya dengan jelas mengindikasikan bahwa Tuhan telah mengangkat Yesus dengan tubuh kasarnya ke surga, yang artinya dia pasti sudah mati. Tapi untuk menangkal kemungkinan ini, dia mengatakan dia tidak dengan jelas dan spesifik menyebutkan bahwa Isa AS mati. Sekarang lupakan tentang pernyataan yang kedua untuk sementara. Meskipun Tuhan tidak menyebutkan tentang hal ini secara spesifik, jadi banyak sekali nabi-nabi Allah yang mana Tuhan tidak menyebutkannya secara spesifik bahwa mereka telah mati. Dan juga Tuhan tidak dengan jelas mengindikasikan bahwa tubuhnya diangkat ke surga. Apa yang Maulana Maududi sampaikan berkenaan dengan hal ini? Apakah mereka dapat membuktikan tanpa keraguan bahwa benar tubuhnya diangkat ke surga? Jadi ini adalah argumentasi yang sangat tulus, yakni mencoba untuk menipu orang-orang. Sedangkan Maududi sendiri pasti telah memahami hal ini dengan jelas. Saya bisa melihat tanpa keraguan mengenai hal ini. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak dengan jelas mengatakan bahwa Yesus diangkat. Artinya dia sendiri sudah paham apa yang dimaksud dengan Rafa, tapi pada hal yang lain dia tidak jujur tentang maut, dia benar-benar telah salah. सिर्फ उसकी रूह उठाई गई. ये भी nor does he say that only his soul was lifted. So on the basis of the Quran, hanya dia mengatakan ruhnya diangkat. Jadi sesuai dengan Al-Quran yang mana tidak jelas apakah ada dua kemungkinan, apakah mendukung yang satunya ataupun menentang yang lainnya. Tapi apapun caranya dari mengangkat, apapun caranya dari kematian, satu hal adalah pasti bahwa Tuhan telah memperlakukan Isa AS dengan cara yang aneh, yang mana sangat luar biasa, berbeda dari orang-orang biasa. Dan keanehan itu tidak lain adalah diangkat tubuh kasarnya.
Why could not God say, but Pengangkatan dari Idris adalah secara ruhani, bukan tubuh kasarnya, karena persoalan yang telah दूसरी diindikasikan. ये कि अगर मसीह अलैहिस्सलाम को उठाया जाना वैसे ही उठाया जाना होता है जैसा कि हर मरने वाला दुनिया से उठाया जाता है, या अगर इस रफा से मुराद Dia memberikan saran kepada Allah, mengapa engkau membuat masalah dengan menggunakan istilah yang membingungkan ini dan itu. spiritual lifting Saya rasa sebaiknya kita mengungkapkan kebenaran. उसको बयान करने के लिए ज़्यादा मुनासिब अल्फाज ये हो सकते थे, सजेस्ट टू अल्लाह, why did you go into the trouble of using such confusing terms and this and that? I can suggest a better way of expressing the truth. ज़्यादा मुनासिब अल्फाज ये हो सकते थे, यकीनन उन्होंने मसीह को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको ज़िंदा बचा लिया और फिर तभी मौत दी। यहूदियों ने उसको जलील करना चाहा, मगर अल्लाह ने Faktanya adalah tidak kepada hal yang disarankan oleh Maududi, tapi fundamental poin dari pernyataan ini telah ada di banyak pernyataan dari Allah dalam Al-Quran. contained in many statements of Allah in the Quran. Wama qatallahu وما قتلوه yaqina. يقينا. Ini mengindikasikan tidak lain adalah satu fakta bahwa mereka sungguh telah gagal untuk membunuhnya. Did not murder. Dia tidak dibunuh. God has not used it. Dia Maududi mengatakan Tuhan tidak menggunakan istilah ini. Kemudian saya sarankan kepada Allah, lain kali engkau turunkan wahyu yang lebih baik. Jadi ikutilah saran saya. बल्कि उसको जिंदा बचा लिया. Ketika kamu mengatakan mereka gagal untuk membunuhnya, ini adalah hal yang tidak perlu disarankan oleh Maududi, tidak memiliki tujuan apapun. It doesn't serve any purpose. और फिर Tawafa adalah tabi maut yang digunakan berulang kali berkenaan dengan Isa alaihissalam. Jadi apalagi yang dia inginkan? Wafat adalah tabi'i maut, itulah yang sebenarnya yang Al-Quran katakan berulang kali berkenaan dengan Isa alaihissalam. यहूदियों ने उसको जलील करना चाहा था, मगर अल्लाह ने उसको बुलंद दर्जा अता किया. Ini juga telah disebutkan oleh Al-Quran. राफियों का अलैया मुताहिरों का मिनल लज़ीना कफर. Aku akan menyelamatkanmu dari kehinaan yang mana musuhmu ingin menimpakannya kepadamu. Aku akan mengklarifikasi posisimu And dan aku akan menaikkanmu ke atas terhadap segala tuduhan yang mereka buat terhadapmu. against you. Anyway, let's leave the rest. Sekarang Now I'll come to saya akan lanjutkan lagi. बाल लोग जिनको मसीह की तभी मौत का हुक्म लगाने पर इसरार है, सवाल करते हैं कि तवफ़ा का लफ्ज़ कब्ज़ रूह व जिस्म पर इस्तेमाल होने की कोई नज़ीर भी है. दिस इज द रेफरेंस व्हिच आई ऑलरेडी गिवन, यू नो, द एक्सेप्ट व्हिच आई कोटेड अर्लियर. कोई नज़ीर भी है, लेकिन जबकि कब्ज़ रूह व जिस्म का वाक़या तमाम बनी नौ इंसान की तारीख में पेश ही एक मरतबा आया हो, तो हम नज़ीर कहाँ से लेके? प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, यू नो, द क्वेश्चन इज वेरी पावरफुल. Pertanyaannya sangat kuat. Tunjukkan kepada kami satu contoh dari kata tawafa yang mengindikasikan pengangkatan tubuh. Persoalannya adalah tidak pernah akan terjadi dimanapun, tapi apakah itu juga berarti bahwa tidak ada lagi kata yang mengindikasikan pengangkatan selain kata tawafa yang tidak pernah digunakan untuk tujuan ini? Lihatlah, ini adalah kebenaran dari satu hal yang mana dia berusaha untuk menghindari atas permainan kata-katanya, tapi dia gagal total. Jadi dia adalah penipu. Ini adalah bukanlah sesuatu yang salah dengan pemikirannya, atau mungkin saja saya berharap, tapi sungguh ada yang salah dengan akalnya. Sekarang kita punya beberapa menit tersisa untuk tanya jawab. Kita akan perpanjang lagi karena kemarin saya terlewat daras yang kemarin. Kita perpanjang beberapa menit. Jadi saya di sini, silahkan ajukan pertanyaan.
Yes, let's hear you. Tentang Isa alaihissalam masih hidup, bahwa mereka mungkin saja mengutip apa yang Hazrat Abu Bakar sampaikan. Tapi mengapa keyakinan ini menjadi lazim dalam Islam dan mengapa orang-orang tetap mengikutinya? I can explain. I mean, I didn't want to make it a fuller thesis, although I have got all the references available here. To avoid too lengthy a discussion, I left these things out. There are two reasons which are suggested for this by those even Ada dua alasan yang saya sarankan untuk pertanyaan ini. Meskipun para ulama non-Ahmadi meyakini bahwa Isa alaihissalam mentioned very clearly and ambiguously. tidak hanya wafat, tapi berita tentang kewafatannya disebutkan dengan sangat jelas di Al-Quran. Later on, Mereka mengatakan di bawah pengaruh dari Kristen yang kemudian bergabung dalam Islam dalam jumlah yang besar. by suggesting Mereka memperkenalkan keyakinan mereka kepada Islam dengan menyarankan bahwa Isa alaihissalam telah diangkat dengan tubuh kasarnya ke surga. that Muslims could have accepted Tapi ini tidaklah cukup. Saya tidak percaya bahwa Muslim dapat menerima keyakinan ini sepenuhnya dari sumber yang bukan dari Islam, Islam. meskipun orang-orang kemudian telah bergabung ke dalam Islam. And that source is very clear. Oleh karena pasti ada sumber dalam Islam, sumber ini sangat jelas, yakni disebutkan berulang kali oleh Hazrat Rasulullah SAW tentang kedatangan Isa alaihissalam, dan dari kedatangannya tersebut Jesus, dengan menyebutkan namanya sebagai Isa ibnu Maryam. Isa ibn Maryam. So this was the main problem. Which was Jadi confronted by these inilah yang menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh para ulama besar. ordinary small Mereka caliber bukanlah orang-orang yang kecil, sekaliber yang bisa dipengaruhi oleh ajaran yang bukan dari Islam seperti apa yang Kristen mungkin bawa dan dikenalkan kepada Islam. Tidak terpikirkan ulama besar seperti itu telah sampai pada hal ini, every aspect. bahwa mereka membela Islam di mana-mana dan di setiap aspeknya. Namun mereka juga menghormati Rasulullah SAW begitu besar Possible for them to bahwa adalah sangat mustahil bagi mereka untuk di mana Al-Quran mengatakan hal yang berbeda dan hadis mengatakan hal yang berbeda pula. and perhaps they were so afraid Mungkin saja mereka begitu takutnya not want to karena hal ini examine the entire case, bahwa mereka tidak perlu meneliti keseluruhan halnya that there was no contradiction dan in fact between bahkan tidak berusaha untuk memahami bahwa faktanya ada kontradiksi dari apa yang hadis katakan dan Al-Quran katakan. Tapi mereka meyakini bukan karena sebab itu. Dan Kristen mungkin juga melakukan sesuatu. Mereka mulai meyakini tentang kemungkinan bahwa Isa alaihissalam masih hidup, karena beliau diberi nama tidak hanya nama pribadi beliau, namun juga berkaitan dengan nama ibunya, Isa ibnu Maryam, Isa bin Maryam akan datang. Dan saya bersaksi atau saya bahwa Tuhan sebagai saksiku, in whose hand yang mana di tangannya lah kehidupanku, dan ini terpaksa terjadi. son of Mary, Jadi kamu lihat, Isa putra Maryam turun, kata nuzul di sini dipakai. Jadi itulah persoalan yang kedua yang mereka hadapi. Nazul can be Nuzul dapat ditafsirkan secara berbeda, tapi dalam konteks kemungkinan ini bahwa Isa kita kembali. Secara jelas, arti pertama yang akan muncul kepada mereka adalah turun dengan tubuhnya dari surga. Jika mereka menginvestigasi lebih lanjut masalah ini, saya yakin mereka akan dapat diyakinkan sepenuhnya bahwa input dari berbagai ayat bahwasanya Isa alaihissalam sungguh that the import telah of many verses is that he wafat. did certainly die. Jadi ketika mereka mengambil hal ini, maka mereka akan diharuskan masuk dalam situasi membuat penipuan di mana mereka harus menolak hadis terhadap Al-Quran. That is why Oleh karena itu mereka hanya melewatinya saja dengan diam-diam dan menyerahkan urusan ini kepada Tuhan. now Sekarang penjelasannya yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam sangat logis dan berkelanjutan. Dan itu adalah penjelasan yang secara umum diambil dari orang-orang yang meyakini kewafatan Isa alaihissalam, kecuali tentu saja oleh ahli Quran. Saya membicarakan tentang Muslim secara keseluruhan, bahwa mereka meyakini that they believe that Jesus
kamu paham ada 2 atau 3 kelompok dalam Muslim. let me say, Beberapa meyakini hadis ini pastilah telah diperkenalkan di bawah pengaruh dari Kristen. Jadi, mereka mencoba untuk mencari tahu pondasi dari keyakinan Isa AS kembali itu berasal. Seperti Allama Iqbal ketika dia tidak menemukan jalan lain untuk melarikan diri, seperti orang-orang seperti Allama Iqbal mulai menyarankan ini hanyalah orang-orang Yahudi, Kristen yang menemukan kutipan menurut pandangan Islam dengan berjalannya waktu. Jadi, apakah dalam waktu dekat Isa AS akan datang? Dan tidaklah dia diangkat ke surga. Dan ada orang lain yang mengimani bahwa hadis ini adalah mauzu, yang artinya mereka hanya dibuat oleh mereka yang menghendaki Isa alaihissalam untuk kembali. Mereka bersimpati kepada pandangan dari Kristen dan mereka pikir Isa alaihissalam sungguh dapat datang. Penjelasan ini bukanlah hanya itu saja karena jumlah dari riwayat itu berserakan dan diriwayatkan dari banyak sekali perawi, dan itu disimpan dalam kitab yang otentik dari hadis dan banyak sekali jilid-jilidnya. Jadi sangat mustahil untuk siapa saja untuk menyusunnya. Meskipun kemungkinan yang terkecil di sana untuk dilakukan seluruhnya. Lebih dari periode yang panjang di setiap periode dalam Islam. They have lost interest in that question. They are incapable of compromising the two opposing views, and what they say is, it doesn't matter. Let Jesus die. About the traditions, if God sends something, we don't care much. We don't need anybody. And this view is most staunchly presented by Iqbalites as well as the Ahl Quran. They say we do not need anyone. So, in whatever context Rasulullah might have said, Ahl Quran said, they never said these things. They're all concocted things, which is of course a false view. But the others who accept the possibility of Rasulullah having said that, they say, well, this is not a matter of that importance. He might have died, he might not have died, and so on and so forth. Now I turn to the real issue of what Rasulullah predicted. He predicted a future reformer who would descend, but not from heaven. Nowhere the word heaven is mentioned, but the word nuzul is mentioned. And then the person who would descend is named as Jesus, son of Mary. Now, the simple issue now before you is that if the statement of the Holy Quran is very specific, clear, and overwhelmingly binding on you to believe in the death of all prophets, including Jesus, like we have proved the case, then if somebody says that a Jesus would appear, what would you understand from this automatically? You will understand this to mean metaphorically, somebody in his name, in his form. And whenever you use this word metaphorically, you always specify the person exactly. Otherwise, there will be no metaphor left. So when, for instance, somebody says he is a Hatam Tai, that you never say that he is, you may say he is like Hatam Tai, but that is a very small tribute as compared to the ultimate tribute. He is a Hatam Tai. Hatam Tai is a model of generosity and chivalry.
So when somebody is referred to as Hatam Tai and not like Hatam Tai, it means the closeness of images is very, very perfect. Now, very near perfect. Almost like him. When you say somebody is Shakespeare, nobody can turn back to you and say, how can you say Shakespeare? Shakespeare is dead. You say, because he is dead, that is why I am saying Shakespeare, because then it leaves no ambiguity, no possibility of misinterpretation. So the issue will be decided on the basis of the Quran. Pertanyaan seharusnya perlu untuk ditanyakan oleh Maududi kepada Rasulullah SAW jika dia manusia. Isa AS itu sendiri secara personal akan kembali setidaknya mereka harus memulai pernyataan dengan mendeklarasikan terlebih dahulu bahwa Isa AS masih hidup. Dan tidaklah demikian. Total kelebihan dari pernyataan ini mengindikasikan bahwa dia tidak pernah bermaksud demikian. Jadi argumentasi Maududi justru kembali kepada dirinya sendiri. Berkaitan dengan Rasulullah SAW tentang Al-Quran, itu salah. Al-Quran telah membuat semacam hal ini. Rasulullah SAW tidak membuat pernyataan ini saat Isa AS masih hidup. Tidak dimanapun, di hadis manapun, kamu akan mendapati referensi tentang itu. Jadi, sampai pada waktu itu, Rasulullah SAW, semua keyakinan-keyakinan Kristen yang mana mengimani kehidupan dari Isa AS di surga, semua orang Arab dan Yahudi meyakini tentang kematiannya. Dan permasalahan yang masih bisa diperdebatkan. Jadi, Rasulullah SAW, jika Isa AS masih hidup, dan posisi Kristen adalah benar dan tidak salah bahwa dia masih hidup, dia akan kembali dan akan kembali ke Muslim waktu itu. Tapi kemudian di mana ayat-ayat Al-Quran yang lain akan pergi? Menolak klaim dari orang-orang Yahudi dan Kristen. Dan secara berulang-ulang menyebutkan bahwa Isa alaihissalam telah wafat. Jadi ini adalah jawaban secara lengkap dari pertanyaan ini. Terima kasih. The question should have been addressed by Maududi to Rasulullah sallallahu that if he meant that Jesus himself in person would return, at least he should have started the Anda menyebutkan Mahmud Saltut di Al-Azhar. Saya memiliki kesulitan untuk meyakinkan beberapa kawan saya ketika dia membaca tulisan dari Mahmud Saltut yang mengatakan ada beberapa hal yang terjadi kepada kehidupan Isa AS. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kewafatan dari Isa AS, namun tidak dapat membentuk keyakinan. Huzur, apakah Huzur dapat menjelaskannya? Saya sudah mengutip dari beliau sangat jelas, kecuali saya punya pernyataannya yang Anda rujuk tadi, saya tidak akan dapat menjawabnya. Tapi apa yang saya sampaikan bahwa saya telah membuktikan bahwa dengan mengutip apa yang Mahmud Saltut punya, ketika beliau meninggalkan pertanyaan tentang kewafatan Nabi Isa AS, ketika beliau mengatakan bahwa saya tidak menemukan satu kontradiksi terhadap bukti-bukti selamatnya Isa AS dari salib dan migrasinya ke Kashmir, apakah secara logis ataupun dari riwayat hadis-hadis, dan itu seharusnya sudah cukup. Pertanyaannya adalah, kita tidak mengutipnya sebagaimana berdasarkan keyakinan kita. Kita hanya mengutip dari beliau sebagai bukti bahwa bahasa Arab mendukung pandangan ini. Inilah arti dari kematian. Dan inilah yang kita hadapi.
dalam beberapa ayat, ketika beliau mengatakan artinya adalah kematian, bagaimana terdapat kontradiksi terhadap Al-Quran? Itu seharusnya sudah cukup. Pertanyaan kedua adalah lebih kurang bermakna setelah ini. Ketika kamu mengakui bahwa Al-Quran di beberapa tempat menyatakan kewafatan Isa AS setelah itu, posisi kedua adalah tidak dapat dicapai, karena sesuai dengan Al-Quran tidak ada kontradiksi di dalamnya. Pecahkan persoalan mengenai kematian Isa AS, mengenai kehidupan Isa AS pun akan terjawab dengan sendirinya. where he is very clear. Terima kasih. Unless I have that statement you are referring to him, I can't answer it. But what I have said, I have proved that by quoting verbatim what Mahmud Shaltut had written. When he very clearly leave the Mari kita diskusikan tentang kewafatan Nabi melalui kematian yang normal atau melalui terbunuh oleh senjata, no contradictory evidence against karena Hazrat Muslim Maud berpandangan bahwa nabi-nabi itu tidak pernah wafat di tangan pembunuh seperti Musa, Isa, Rasulullah SAW, dan Hazrat Masih Maud SAW. from logic nor from Saya tidak menganggap kamu benar. authentic tradition Tidak ada seorang pun that should be yang dapat mengambil posisi ini bahwa tidak ada Nabi Allah dapat terbunuh. Tidak, ini adalah pertama dan terakhir atas satu dispensasi. Ya, ada satu observasi, tapi bukannya aturan yang jelas yang ada di Al-Quran ataupun hadis. Hal ini berbeda. the Arabic supports this Maksud saya, jika beberapa ulama belajar dari sejarah, dari nabi-nabi dan sebagainya, dalam sesuatu yang pertama dari bukti-bukti sejarah itu bisa saja bagus dan benar, meaning is death. masih bisa diterima, tapi itu tidak berdasar kepada satu pernyataan dari Al-Quran atau pernyataan yang terdapat dalam hadis. Itulah yang saya sedang tunjukkan sekarang, tapi itu masih bisa merupakan satu pengaruh dari studi sejarah dan tidak akan mengikat para penentang Ahmadiyah. Christ. After that, the Okay. second position is untenable. Because according to the Quran, there is no contradiction in the Quran. Saya pikir So the, waktu sudah hampir resolve habis. the death issue, the life issue would dissipate in Ya, Dr. Sahib. Ayat dengan firman Allah, Allah mengganjar orang-orang yang bersyukur. who does not like Apa to be referred as God. hubungannya dengan ayat sebelumnya yang dibahas? Iya, banyak dari para ulama telah menyarankan ini berkaitan dengan mereka yang tetap bersabar untuk menyiratkan bahwa mereka tetap bersabar dan terus dekat dengan Nabi secara fisik dan ruhani. Maka mereka itulah syakirin, yakni orang-orang yang bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah kepada mereka dengan cara mengirim Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. A clear rule. Jadi mereka inilah syakirin. Beberapa ulama telah menyebutkan bahwa Abu Bakar adalah yang disebutkan sebagai syakirin, yakni yang meraih di antara syakirin karena beliau menggunakan ayat ini untuk menyelamatkan orang-orang dari kehancuran iman. From the evidence of history, it's well and good. It's acceptable. Dan beliaulah yang bersyukur Based on yang sebenarnya, sehingga Allah menyebut beliau di antara orang-orang demikian yang bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan what I'm pointing out. kepada mereka It would still be an dan influence tetap bersabar from the study of history terhadap pesan and Nabi would not be dan binding on keimanan. any opponent of Ahmadiyya. Okay? Yes, please. Saya tidak menyebutkannya secara khusus. Saya kira Anda telah sampai kepada poinnya dengan benar. Secara umum berarti kejadian tersebut seharusnya tidak membuat orang ingkar, namun harus bersyukur pada apa yang telah terjadi ini. Seharusnya menjadi satu-satunya kesimpulan. Jadi, sangat aneh dan tidak dapat dimengerti mengapa beberapa orang mengambil pandangan yang bertentangan dengan hal ini.
Mereka mulai menyarankan pembelotan dan sebagainya. Karena jika kamu belajar sejarah dari Uhud, jadi tidak hanya orang-orang pada waktu itu, tapi generasi selanjutnya dari Islam harus bersyukur kepada Allah atas hasil akhir dari perang ataupun apa yang terjadi segera sesudah perang Uhud. Orang-orang itu yang mengingat bahwa itu adalah nikmat khusus Allah di sepanjang kejadian di Uhud dan sesudahnya yang termanifestasikan, mereka haruslah bersyukur. Bukannya hanya pada waktu itu, tapi juga di waktu yang akan datang sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah. Jazakumullah. Grateful for the favors Allah has shown to them and remain steadfast to the message and belief. Generally, I didn't mention it particularly, but I think you have raised that point rightly. Generally, it means that the incident should have led to not to despondency but to shukr. In the light of what happened, this should have been the only conclusion. So it's strange and ununderstandable why some people took a contrary view of this and started suggesting renegation and things like that, because when you study the history of Uhud, ultimately what emerges, as I have already pointed out very clearly, is that not only the people of that generation, but the people for the future generations of Islam must be extremely grateful to Allah for the ultimate conclusion of the war, how it happened, how it was brought about, and also regarding what happened later on immediately after the war. So those people who remember that it was Allah's special favor throughout the incident of Uhud and afterwards, which was manifest, they have to be grateful. And as such, they are mentioned, not only the grateful people of that time, but also for all times to come, as we are grateful to Allah. Jazakumullah.